Maka inilah perkembangan terkini kasus pembunuhan gadis cilik ANG di Pulau Dewata, Bali. Setelah mendalami pengakuan tersangka AG, kemarin Polda Bali pun menetapkan tersangka baru yang diduga menjadi aktor utama atas tewasnya ANG pada bulan Mei 2015 kemarin. Tersangka baru itu adalah ibu angkat ANG, yakni MM yang sejak awal diduga menyebabkan kematian korban. Maka inilah pernyataan resmi Kapolda Bali saat dikonfirmasi langsung terkait penetapan status tersangka kepada MM tersebut. Tanya Pak, benar nggak sih malam ini udah rilis nama tersangka baru untuk kasus Angelin Pak? Sudah. Inisialnya Pak, boleh Pak? MM, tersangka MM. Alasannya apa Pak? Alasannya sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa yang bersangkutan berdasarkan keterangan tersangka Agus yang sudah diperiksa sebagai saksi bahwa yang bersangkutan adalah pelaku yang menyebabkan kematian korban. Penemuan terbaru adalah kesaksian si Agus terakhir bersesuaian dengan penemuan bukti-bukti ini. Karena Agus dalam BAP terakhir menyatakan TKP-nya di kamar Margaret, bukan di kamarnya Agus. Dan bercak darah itu kan di kamar Margaret. Ada perkembangan baru malam ini, saya sangat luar biasa dan mengapresiasi kepada Kapolda Bali. Sudah ada tersangka baru, itu adalah Nyonya MM. Jadi Nyonya MM itu sudah ditetapkan selain tersangka Agus. Malam ini sudah diumumkan, declare bahwa Kapolda Bali sudah menyatakan bahwa Ibu MM itu tersangka pembunuhan. Pasalnya kita kenakan pasal pembunuhan dan atau pasal penganiayaan dengan pemberatan dan atau pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Selain penetapan tersangka baru pembunuh ANG pada Sabtu 27 Juni 2015, juga terjadi kebakaran di kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak di Bilangan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Meski penyebab utama tengah diselidiki pihak berwajib, benarkah Aris Merdeka Sirait menduga kalau kebakaran ini ada hubungannya dengan kasus ANG yang telah menyita perhatian publik? Namun benarkah tak satu pun berkas kasus ANG dilahap si jago merah? Ya, kalau barang yang diselamatkan sih yang terlihat aja jelas Mas. Kalau yang di sini kan posisi pintu digembok, terus api juga udah di atas. Jadi saya menyelamatkan yang sekiranya ada aja. Semula kami duga demikian, tetapi tadi pada waktu konferensi pers dengan tegas sudah dinyatakan Bang Aris bahwa semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut itu ternyata masih di tangan Bang Aris. Jadi terselamatkan. Itu termasuk juga bagian dari yang habis, tetapi beruntung itu masih tersimpan rapi di tempat saya, walaupun itu ada juga bagian dari data yang kita simpan di gudang penyimpanan dokumen. Tetapi syukur karena saya pada saat ini masih Jakarta Denpasar itu untuk mengawal kasus ini, dan kita simpan dengan baik itu data-data. Masyarakat biar menilai, masyarakat bisa menilai apakah ini bentuk teror atau tidak. Tapi perasaan kita ini adalah bentuk teror gitu. Saya belum masih jauh dari sabotase, tetapi ini mungkin teror supaya kita diingatkan untuk tidak membela anak-anak teraniaya. Oh, itu tidak akan pernah kita berhenti. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin hingga Jumat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Mungkin